Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran kita mengenai web HTML dan CSS. Sekarang kita masuk pada pembahasan CSS. Ya, sedikit teori mengenai CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. HTML tanpa CSS itu ibarat kebun tanpa tanaman. Jadi bila teman-teman melihat sebuah halaman website, dia bagus, keren, itu dikarenakan adanya CSS. Fungsi CSS ya mempercantik tampilan dari HTML itu sendiri. Keuntungan CSS ya diantaranya yaitu dapat mendesain website sesuai kebutuhan. Diperlukan untuk semua kebutuhan website. Kemudian ketiga, bisa mendapatkan pemasukan tambahan sebagai seorang freelancer desainer web. Macam-macam CSS. Dari segi teknik penulisan, CSS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu inline style sheet, external style sheet, embed atau internal style sheet. Nah, inline style sheet, inline, jadi kode CSS diketikkan langsung di dalam kode HTML, di dalam kode elemen HTML. Kemudian eksternal, kode CSS berada di file yang berbeda dengan file HTML. Jadi kita buat file CSS itu berbeda dengan file HTML kita. Lalu nanti kita koneksikan dengan file tersebut. Ini termasuk jenis eksternal. Kemudian ada internal style sheet. Kode CSS berada di dalam file yang sama, artinya berada di file HTML juga, yaitu di antara tag head. Dibuka dengan tag style, kemudian kode CSS-nya di sini, lalu kita tutup style. Nah, contoh kode inline. Jadi ini adalah kode CSS-nya, yaitu pakai atribut style, lalu di sini kodenya. Nah, ini disebut kode inline. Dan P ini kan kode dari elemen HTML untuk membuat sebuah paragraf. Yang ini jangan dulu dipusingkan, nanti kita akan bahas. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi di kode CSS-nya ini, dia perintahkan untuk ke tengah, kemudian warna tulisan menjadi merah, dan ukuran tulisan sebesar 20 atau 20 pixel. Di sini ukurannya pakai pixel. Kode eksternal seperti yang tadi, yaitu kita buat file CSS-nya di luar dari file HTML. Seperti ini nama filenya. Misalnya nama filenya kita namakan style.css. Jadi kode link ini digunakan untuk mengkoneksikan file HTML kita dengan file style.css ini. Ya, jadi kodenya seperti ini. Nah, ini termasuk jenis eksternal. Kemudian ada internal. Jadi seperti ini. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenisnya. Kemudian ini adalah pembahasan atau format dari penulisan CSS itu sendiri. Jadi pada format penulisan CSS, kita kenal dengan dua bagian. Selektor yang ini, lalu declaration. Contoh selektor, misalnya pada bagian ini kode CSS, H1, ini disebut selektor. Kemudian declaration, kita mendeklarasikan apa yang kita mau format terhadap elemen H1 ini. Nah, jadi declaration ini semua diapit dengan kurung kurawal. Jadi nanti selektor di sini bebas. Mau dia elemen H1, mau dia itu elemen tag P, dan elemen-elemen HTML lainnya. Dan di dalam declaration kita perlu tentukan propertinya sekaligus value-nya. Jadi setiap properti pasti mempunyai value. Nah, contohnya seperti ini. Color, nah ini disebut property. Kemudian value, titik 2, kemudian nilainya apa. Masing-masing properti punya nilai yang berbeda-beda. Contoh color, berarti ini value-nya adalah berupa warna. Kita bisa ganti dengan red, orange, dan lain-lain. Kemudian font size, yaitu ukuran. Nah, di sini kita bisa menulis value-nya, kita bisa menulis besar ukuran yang akan diterima oleh H1. Jadi seperti itu format penulisan dari CSS. Tentukan selektornya apa, kemudian deklarasikan properti dan value-nya apa. Dan nanti di codingan kita akan pelajari macam-macam dari properti atau value pada CSS. Oke, cukup sekian mengenai pengenalan CSS. Di video berikutnya baru kita akan belajar praktek mengetikkan kode dari CSS itu sendiri. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.